Meski pada kenyataannya memang banyak sekali orang-orang yang merasa geli dan jijik pada hewan yang satu ini, namun bagi orang yang sudah tahu mengenai rasa dagingnya, pasti deh ya akan ketagihan gitu. Nah, ternyata belut memiliki banyak kandungan protein yang ada pada dagingnya, sehingga tak heran jika saat ini harga belut semakin meningkat drastis. Tapi kalian gak perlu khawatir deh ya. Yuk budidaya saja. Hitung-hitung irit pengeluaran gitu. Ini dia budidaya belut air bersih. Number 6. Memperkenalkan teknik budidaya belut air bersih. Secara sekilas mungkin banyak yang beranggapan jika belut merupakan salah satu spesies dari ular, tapi ternyata kalian salah besar guys. Dimana belut ini bukan dari sejenis ular, melainkan hewan ini merupakan salah satu jenis ikan. Meski memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan ikan pada umumnya, namun sudah dipastikan dari asal-usulnya jika hewan yang satu ini memang sejenis ikan guys. Banyak yang beranggapan jika belut mirip dengan ular, bahkan hidupnya juga demikian. Dengan tubuh yang licin, belut hidup di lumpur. Tidak hanya itu saja, ternyata belut juga seringkali mengubur badannya di dalam lumpur yang basah. Tapi untuk itu, saat ini memang masih banyak yang belum tahu jika belut bisa dibudidayakan lewat air bersih atau air bening tanpa adanya lumpur. Pertama kali, teknik ini dilakukan oleh para petani atau pembudidaya di negara Jepang. Teknik budidaya belut dengan menggunakan air bersih telah menggeser pembudidaya untuk mencari pelepah pisang, jerami, lumpur, kotoran sapi, dan lain sebagainya untuk memulai budidaya. Bahkan kalian sudah tidak perlu repot lagi untuk melakukan bekasi dan menfermentasikannya secara detail. Number 5. Keuntungan budidaya belut menggunakan air bersih. Pada umumnya banyak orang yang beranggapan jika belut hanya bisa dibudidaya lewat lumpur saja. Tapi kenyataannya hewan ini bisa kalian pelihara dengan menggunakan air bersih, tapi harus menggunakan lumpur untuk reproduksi alaminya. Jika dilihat dari secara teknis sejauh ini, makan bisa diadaptasi dan kebutuhan pakan bisa saja langsung disuplai secara terkontrol. Kemungkinan jelas jika budidaya belut dengan menggunakan air bersih ini harus sangat diperhatikan. Masalah serangan penyakit akibat proses adaptasi harus benar-benar diamati dan dijaga sebaik mungkin. Banyak sekali keuntungan yang bisa diambil dalam proses budidaya belut dengan air bersih ini ya guys. Di antaranya yaitu jumlah dan pertumbuhan yang berhubungan dengan penambahan bobot dapat selalu saja bisa kalian kontrol, sehingga untuk proses target produksi bisa lebih terrealisasikan. Dan untuk jumlah penebaran bibit belut di air bersih biasanya lebih cepat. Bisa 10 bahkan sampai 30 kali lipat jika dibandingkan dengan penebaran benih di media lumpur pada umumnya. Jadi tentu saja, jika hal ini sudah terjadi, maka keuntungan yang bisa kalian dapatkan akan lebih besar saat memasuki proses panen. Number 4. Mencari bibit belut yang berkualitas. Tidak bisa sembarang belut yang bisa kalian budidaya, namun ada beberapa ciri-ciri belut yang berkualitas sehingga hal ini akan mendukung keberhasilan kalian dalam budidaya. Pastikan terlebih dahulu bibit belut yang akan dibudidaya tidak boleh ada luka pada bagian tubuhnya dan benar-benar sehat. Biasanya luka pada bibit belut dikarenakan adanya kejadian kena setrum, pukulan benda keras, dan juga perlakuan saat pengangkutan. Ciri-ciri belut yang tidak sehat yaitu terdapat bintik putih, seperti halnya garis di permukaan tubuhnya, di mana lama-kelamaan hal ini akan menjadi memerah dan pada bagian duburnya akan berwarna merah juga. Bibit yang disetrum maka akan mengalami kerusakan pada syaraf, sehingga pertumbuhannya tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Tidak hanya itu saja, pilihlah bibit yang memiliki gerakan lincah dan agresif. Biasanya bibit yang selalu saja mendongakkan kepalanya ke atas dan tubuhnya sudah membalik, bisa dipastikan jika belut yang seperti itu segera diangkat dan dipisahkan dari kolam karena bibit yang seperti itu tidak sehat dan kualitasnya rendah.
Dan yang terakhir, kalian harus memilih bibit yang seragam dalam ukurannya. Karena belut termasuk dalam salah satu hewan predator, sehingga bisa saja belut yang masih kecil-kecil menjadi santapan bagi belut yang ukurannya lebih besar. Number 3. Tahap pembesaran. Langkah selanjutnya di sini yaitu tahapan pembesaran. Ada hal yang paling penting dalam tahapan ini, yaitu di mana memelihara dan memperhatikan pakan sangatlah penting dilakukan oleh pembudidaya. Dalam melakukan sebuah usaha budidaya belut, jika kalian tidak ingin mengalami kendala, terutama dalam masalah pakan dan juga bisa mengurangi biaya operasional, maka ada beberapa teknik khusus yang bisa kalian lakukan pada waktu 3 hingga 4 bulan proses pemeliharaan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pemberian pakan pada belut jika tidak diperhatikan maka akan bisa menimbulkan sifat kanibalisme pada belut yang kita pelihara. Kalau sudah terjadi demikian, tentu saja rugi yang bakal kita terima pada proses pembudidayaan ini. Berikan secara teratur makan belut pada pagi dan juga sore hari. Jangan sekali-kali memberi pakan belut pada malam hari, karena hal ini tidak baik bagi kondisi air kolam yang digunakan. Pastinya akan ada sisa makanan yang akan menyebabkan kolam akan menjadi kotor dan tidak layak dihuni oleh belut itu sendiri. Number 2. Pakan belut apa saja? Jika kalian masih bingung untuk memberikan pakan pada belut itu, ada banyak macam pakan yang bisa kalian berikan. Seperti halnya cacing lor, cacing merah, cacing lumbricus, ikan ker, ikan citol, ikan gupi, ikan mas, berudu atau kecebong, lambung katak, keong mas atau keong sawah, ulat Hongkong, dan masih banyak lagi lainnya yang bisa kalian berikan. Number 1. Perhatikan kualitas kolam. Dalam budidaya belut tidak hanya itu saja yang harus kalian perhatikan agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Namun ada hal yang tidak kalah penting ya guys, dimana kalian harus memperhatikan kualitas air kolam yang dihuni oleh belut. Belut termasuk dalam hewan yang sangat sensitif sehingga banyak ditemukan berbagai macam penyakit pada belut itu sendiri. Latena adanya lendir yang dikeluarkan dari tubuhnya sehingga menambah keasaman pH air. pH air yang bisa diterima oleh belut yaitu berkisar di antara 7. Jika pH dalam air tempat pembesaran telah melebihi ambang batas toleransi, maka kalian harus melakukan penetralan air secara sigap. Karena jika tidak, belut-belut akan kehabisan oksigen dan akhirnya banyak yang mati.